Oh, selamat pagi, Bapak Ibu tutor dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Telvin Remardo Siombing. NIM saya 0516655931. Program Studi Sistem Informasi. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop mengenai program aplikasi restoran sederhana. Dengan tema saya tetap sama kayak seperti tugas 1, yaitu nasi pecel Madiun Jeung Menik menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, program baru ini dibuat untuk mengimplementasikan tipe data, variabel, kelas dan objek, array, string, metode, struktur keputusan, serta struktur pengulangan dalam Java. Selain itu, program ini juga memiliki fitur pemesanan menu restoran, perhitungan total pembayaran, promo dan diskon, pencetakan struk, serta yang terbaru yaitu manajemen menu restoran. Oke, pertama kali kita itu harus mengimport scanner dari package Java utility ya. Jangan lupa untuk diimport dulu scannernya supaya dapat nanti menerima input dari pengguna melalui keyboard. Oke, untuk kedua, saya akan membuat kelas bernama data menu. Oke, kelas ini digunakan untuk menyimpan data menu restoran. Di dalam kelas ini terdapat string nama menu, integer harga menu, dan string jenis menu. Masih sama seperti tugas 1 kemarin ya. Nama menu tetap digunakan untuk menyimpan nama makanan dan minuman, harga digunakan untuk menyimpan harga, dan jenis menu digunakan untuk membedakan kategori yang mana makanan, yang mana minuman. Oke, kemudian saya membuat konstruktornya, yaitu di data menu string ini. Ya, konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek dibuat. Oke, untuk bagian tiganya di kelas utamanya, saya membuat kelas utama program dengan nama Jeung Menik ya, sesuai nama restonya. Di dalam kelas ini terdapat method main. Oke, method main. Method main merupakan titik awal program dijalankan. Masih sama seperti tugas 1. Selanjutnya untuk di scanner dan array-nya. Baik, selanjutnya saya akan membuat objek scanner, yaitu yang ini ya. Static scanner input. Ini digunakan untuk membaca input dari keyboard. Lalu di array menu restoran, static data menu digunakan untuk menyimpan data menu restoran. Untuk menu aktifnya saat ini ada 8. Untuk ukuran array kita buat 100. Kenapa? Karena program kali ini itu memiliki metode yang dapat menambahkan menu, sehingga untuk jaga-jaga kita isi aja 100 menu contohnya ya. Oke, saya juga membuat static integer jumlah menunya 8 untuk menghitung jumlah menu aktif di restoran. Oke, selanjutnya ada di array pesanan ya. Selanjutnya saya akan membuat array untuk menyimpan pesanan pelanggan. Tetap ukuran array-nya tetap 100. Jadi pelanggan bisa memesan 100 makanan atau jenis sekaligus. Oke, selanjutnya ya ini sama ya, nama pesanan untuk menyimpan nama menu, jumlah untuk menyimpan jumlah pembelian, dan subtotal pesanan itu digunakan untuk menyimpan subtotal harga. Selanjutnya untuk di menu awal restoran kita ke method main. Iya, di sini ya, method main. Bagian ini saya akan memasukkan data menu awal restoran, yaitu di new data menu ya, yang ini ya. Ini berarti nama menu adalah nasi pecel original, harganya 15.000 dan ini merupakan kategori makanan. Begitu juga seterusnya ya, untuk nasi telur, ayam komplit, minuman juga ada. Oke, selanjutnya kita ke menu utama, yaitu public street food menu utama. Metode ini digunakan untuk menampilkan navigasi utama pada program. Tampilan menu utama terdiri dari menu pelanggan, manajemen menu, dan keluar. Menu pelanggan, manajemen menu, dan keluar, ini judul ya. Pada bagian ini saya akan menggunakan return do while dan switch case. Do while dan switch case.
yang dimana do itu agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar atau tidak jadi ya. Dan switch case digunakan untuk memilih menu berdasarkan input pengguna. Jika input 1 akan ke menu pelanggan, input 2 akan ke menu manajemen, dan input 3 akan ke selesai atau keluar ya. Selanjutnya di metode tampil menu. Oke, kita akan lanjut ke metode tampil menu. Saya membuat metode tampil menu ini untuk menampilkan daftar harga menu restoran. Pada bagian ini saya menggunakan for loop ya. Kenapa? Karena kita akan menampilkan seluruh makanan minuman secara otomatis. Selanjutnya kita ke menu pelanggan. Di metode menu pelanggan ini digunakan untuk menerima pesanan pelanggan. Program menggunakan while loop agar pelanggan dapat memesan menu secara tidak terbatas sampai mengetik kata selesai. Nih, kita lakukan while ya, supaya nggak ada batasan dalam pemesanannya. Oke, selanjutnya. Oh, tidak lupa kita lihat ini ada validasi boolean ya. Di menu pelanggan itu ada validasinya juga. Jika pelanggan memasukkan menu yang tidak tersedia, maka program akan menampilkan pesan menu tidak tersedia dan meminta input ulang. Oke, masukkan nama menu. Ini kan boolean. Lanjut pesan itu berarti benar. Dan kalau nggak ada menu tidak tersedia, dan silahkan input ulang. Oke. Selanjutnya itu di menghitung total ya. Metode hitung total itu digunakan untuk menghitung subtotal, total belanja, promo, diskon, pajak, dan total akhir pembayaran. Untuk loop total belanja, kita pakai loop untuk di total belanjanya ya. Sini, oke. Total belanja itu sama dengan total belanja plus subtotal pesanan. Oke, untuk promo. Pertama kita akan buat promo minuman ya. Promo minuman ini masih seperti tugas 1 kemarin, di mana kalau belanjanya di atas 50 dan di bawah 100, maka akan memotong satu harga menu minuman termurah. Program akan secara langsung ya mencari di mana atau menyesuaikan apa minuman termurahnya dan akan langsung dipotong sesuai harganya. Contohnya apabila ada pesanan es teh yang harga 5.000 dan es jeruk harga 7.000, di mana mereka sudah memesan di atas 50.000, maka yang dipotong adalah es teh yang harganya 5.000. Oke, yang selanjutnya itu di bagian diskon 10% ya. Apabila belanja di atas 100.000, diskon sama dengan total bayar dikali 10 per 100, 10%. Nah, untuk total bayarnya sendiri ya total bayar dikurang diskon. Dijelasin lagi ya. Untuk pajak, karena udah ada flat 10%, tinggal dibikin pajak sama dengan total bayar dikali 10%. Untuk biaya pelayanan flat 20.000. Selanjutnya kita akan lanjut ke cetak struk ya. Metode cetak struk ini digunakan untuk menampilkan struk pembayaran. Struk akan berisi nama kasir seperti yang sudah kita input di atas. Metode pembayarannya yaitu only cris, daftar pesanan, subtotal, promo, diskon, pajak, biaya pelayanan, dan total pembayaran akhir. Selanjutnya di total akhir. Oke. Selanjutnya ada di menu manajemen atau menu yang baru yang akan kita buat itu dengan isiannya atau di dalamnya terdapat lihat menu, tambah menu, ubah harga, hapus menu, dan kembali apabila tidak jadi ya. Metode tambah menu ini digunakan untuk menambah menu baru, metode ubah harga digunakan untuk mengubah harga menu restoran, metode hapus menu digunakan untuk menghapus menu restoran dari array. Pada bagian hapus menu saya menggunakan for loop untuk menggeser data array setelah menu dihapus. Oke. Baik, melalui menu program ini saya telah mengimplementasikan tipe data, variabel, array, string, class, dan objek, metode, struktur keputusan seperti if, else if, switch case, serta pengulangan seperti for, while, dan do while dalam bahasa Java. Demikian penjelasan tugas praktik 2 saya.
Selanjutnya kita akan coba demo ya, menjalankan program Jemanik Java bagian ini. Kita coba run file. Nah, ini kita langsung dapat lihat ya, untuk di awal itu ada nama restore, menu pelanggan, manajemen menu, dan keluar. Oke, pertama kita akan coba untuk order ya. Sebagai customer kita akan order, contohnya nasi pecel original. Kita order satu deh. Oh sorry, untuk ini sekarang kita nggak seperti tugas satu, kita nggak cuma input nomor, tapi kita harus input nama menunya ya. Oke, nasi pecel original udah kedetek, kita pesan 3. Selanjutnya kita pesan ada es jeruk. Sorry, masih keingat. Ini tugas 1 es jeruk, jumlah pesanannya 2. Selanjutnya kita pesan ST, jumlah pesanannya 4 gitu ya. Oke, selesai deh. Selesai. Nah, untuk setelah kita ketik selesai, struknya akan langsung muncul. Kasirnya ada, pembayarannya ada, nasi pecel originalnya, pesanannya ada. Untuk promo minuman kita akan cek apakah aktif. Nah, karena untuk promo minumannya dikurang 1 minuman, berarti benar ya, kurang 5.000 untuk 1 piece es teh seharga 5.000. Oke, nah karena kita lakukan metode pengulangan, maka dia nggak langsung selesai ya. Kita bisa lanjut ke contohnya kedua, manajemen menu. Kita lanjut ke manajemen menu, kita bisa contohnya ubah harga nih. Misalnya nasi pecel komplit, kita ubah harganya. Harga barunya misalnya jadi 39.000. Oke, harga berhasil diubah, maka kita coba lihat menu. Coba, nah sudah berubah ya untuk di nasi pecel komplitnya sudah berubah menjadi 39.000. Coba kita order ya. Pesanannya coba kita pesan. Tadi karena kita udah coba untuk ukuran airnya banyak ya, kita coba sekalian banyak juga. Kita contoh pesannya 56 piece, selesai. Nah, nasi pecel ayam kali 56 yaitu di 2.184.000. Oke, diskon promosi sudah aktif, benar. Oke, baik. Demikian penjelasan tugas praktik 2 saya yang saya buat mengenai aplikasi restoran sederhana dengan nama restoran nasi pecel Madiun Jemanik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen teman-teman sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.